Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus Pak Wiyadi beserta keluarga dan juga Pak Haji Wahyono beserta pengajian undangan ya, karena tidak warga RT 03 tapi hampir selalu ikut ya, dan Bu Wahyono juga. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersilaturahim di rumahnya Pak Wiyadi dalam rangka pengajian rutin bulanan kita, yakni pengajian keluarga Sakinah RT 03 RW 3 Kelurahan Ngalian. Kita bersyukur ya karena kegiatan ini alhamdulillah terus berjalan, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian ini tetap berjalan dan mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah bagi kita semuanya, warga RT 03 plus yang kebetulan bisa hadir, wabil khusus Pak Wahyono dan Bu Wahyono tadi yang sudah saya sebutkan. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini berada di dalam bulan Muharram tahun 1446 ya. Dan kalau tidak salah ini baru tanggal-tanggal belasan kecil ya, karena kemarin kita baru memperingati hari Asyura, hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Nah kemarin rupa-rupanya agak terjadi masalah yang cukup ya membingungkan banyak jamaah ya, karena selama ini nampaknya tidak ada itu yang namanya ruqyah untuk bulan selain bulan Ramadan dan bulan Dzul Hijjah ya. Nah kemarin ternyata ada ruqyah salah seorang organisasi keagamaan yang besar ya, dan ternyata tidak melihat bulan sehingga istiqmal bulan Dzul Hijjahnya, sehingga bulan Muharramnya menjadi mundur sehari. Padahal sebagian besar termasuk orang-orang yang merupakan anggota dari organisasi keagamaan besar itu sendiri juga sudah pada baca doa akhir tahun dan awal tahun ya. Jadi agak istilahnya jadi bingung gitu ya. Ya begitu ya. Ya, tapi sekali lagi ya, apapun kemudian pilihan kita ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, baik yang puasa Asyuranya lebih dulu maupun lebih akhir itu mudah-mudahan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin
ya Rabbal Alamin. Nah, yang lebih penting tentu saja adalah bahwa dengan datangnya bulan Muharram, tahun baru Hijriah itu ya mestinya menjadi momentum bagi kita semuanya untuk melakukan muhasabah. Ya. Muhasabah itu ya melakukan perhitungan diri, ya, audit diri. Ya. Apakah pada tahun yang lalu kita sudah memenuhi harapan-harapan kita sendiri di awal tahun atau bahkan harapan-harapan kita selama hidup kita ini atau belum ya. Nah, kalau belum mudah-mudahan ya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengisi tahun baru Hijriah ini dengan sebaik-baiknya ya, sehingga kualitas kehidupan kita itu menjadi semakin baik dan kalau toh kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala kapan saja ya, karena kita ini usianya sudah memang sudah menunggu panggilan semua ini ya. Sebagian besar ya, kalau yang muda-muda sih masih banyak ya, Mas Yadu yang relatif masih muda, Busahan yang relatif masih muda, Mbak siapa? Mbak Novi lebih muda lagi ya. Kalau melihat urutannya sih kayaknya Pak Tono duluan ya. Urutannya ya usia. Tapi itu hanya kelihatannya Pak. Dalam prakteknya belum tentu Pak. Belum tentu. Malah bisa jadi Pak Tono malah carry ya. Malah si luwih nom. Ini aku rapat jadi lho Mbak Novi. Kenyataannya memang ngono ya. Masalah usia itu betul-betul rahasia Allah ya, betul-betul menjadi hal yang kita tidak tahu sama sekali ya. Nyatanya sudah sakit lama ya, Allah masih memberikan kesempatan ya untuk hidup. Tapi yang tidak sakit sama sekali tiba-tiba mati, wafat ya, kayak seperti kemarin kasusnya anaknya Bu Joko itu katanya mendadak ya. Jadi itulah usia ya, betul-betul memang misteri ya. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya tidak lain justru dengan bahwa yang namanya usia itu merupakan misteri ya, yang kita semua tidak tahu persis ya. Ya, oleh karena itu memang tidak ada jalan lain bagi kita memang untuk mempersiapkan diri. Ya. Nah, momentum tahun baru itu sesungguhnya merupakan momentum yang bagus ya dalam rangka untuk melakukan muhasabah itu, dalam rangka untuk mengaudit diri kita itu ya, apakah memang diri kita ini sudah baik ya atau belum. Nah, memang tentu saja untuk bisa melakukan evaluasi dengan baik itu ya kalau sebelumnya itu ada perencanaan ya. Nah, repotnya kita ini kan pada umumnya hidup itu kan mengalir begitu saja ya, tanpa ada perencanaan. Ya, kalau ilmunya Pak Wahyono itu kan ada manajemen strategik itu ya, itu pasti harus ada planning dulu itu, ada visi bahkan yang hidup ini apa yang ingin kita capai itu, yang ingin kita tuju itu, yang jauh ke depan itu. Ya, kadang-kadang kita tidak punya itu visi itu, ya. Tujuan juga tidak jelas ya. Nah, sehingga program-program kehidupan kita itu juga ya akhirnya mengalir begitu saja, sehingga susah memang kemudian untuk mengevaluasi ya. Jadi evaluasi itu baru bisa dilakukan kalau ada perencanaan yang baik ya. Nah, sehingga bisa diketahui, oh ini ternyata tidak jalan, oh ini jalan tapi hanya sekian persen, oh ini jalan sekian persen. Hanya begitu saja ya. Mudah kalau ada perencanaan. Tapi kalau tidak ada, dikatakan gagal ya tidak bisa, dikatakan berhasil tidak bisa, tidak ada ukurannya itu. Nah, oleh karena itu memang sebaiknya
kita punya visi hidup, ya punya tujuan hidup yang jelas. Dan sekali lagi pada saat momentum tahun baru seperti ini, mestinya dengan sungguh-sungguh kita gunakan untuk melakukan refleksi diri, ya, audit diri, sehingga kemudian kalau ada kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan kita itu, kita kemudian bisa melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Kalau ada banyak kesalahan, kita bisa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesalahan itu kemudian bisa ditutupi oleh Allah dan dihapus oleh Allah. Ya. Sebenarnya doa akhir tahun, doa awal tahun itu isinya ya itu aja. Isinya itu ya semoga tahun yang sebelumnya, ya, kalau ada kesalahan yang mohon dimaafkan, ya, untuk ke depan kita diberi kekuatan untuk bisa beramal soleh dengan lebih baik lagi. Yang intinya adalah bahwa ya tadi itu, ya, karena kematian itu misterius, ya, sehingga kapanpun kita dipanggil Allah itu dalam keadaan husnul khatimah. Dan itulah yang selalu kita mohonkan, ya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu husnul khatimah, dan aku berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Nah, kalau sudah mohon seperti itu, ya mestinya diikuti dengan tindakan nyata agar supaya doa yang sudah kita mohonkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya kok kemudian lalu hanya berdoa saja tanpa ada upaya nyata, ya, tapi doa yang sekaligus diikuti dengan upaya yang konkret, ya. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa doa itu sesungguhnya juga sekaligus bersifat imperatif, ya. Jadi perintah kepada diri kita sendiri, ya. Jangan sampai kita misalnya berdoa mohon diberi ilmu tapi tidak pernah belajar, tidak pernah ngaji, ya. Gimana, ya? Dari mana itu kemudian lalu dapat ilmu itu? Nah, kalau kita berdoa mendapatkan ilmu, harus kita ikuti dengan usaha mau belajar, mau ngaji, ya. Doa mohon diberi rezeki, ya, diikuti dengan usaha. Nah, usahanya semampunya, ya. Kalau sudah pensiun, ya usahanya pensiun itu. Memang selama ini sudah berusaha selama hidup sebelumnya itu. Nah, sekarang sudah pensiun, tinggal menikmati hasil usaha yang sudah dilakukan sebelumnya, ya. Sehingga intinya terima pandu, ya. Memang harus sadari, ya, mau disuruh bekerja yang lebih keras lagi, ya fisiknya yang sudah tidak mampu. Memang oleh Allah didesain untuk istirahat, dan itu juga pesannya sebenarnya juga sekaligus supaya bekerja yang lain, yaitu amal untuk persiapan ke akhirat. Tapi bukan berarti yang masih muda lalu nggak perlu amal untuk akhirat, enggak, ya. Yang masih muda juga perlu, tapi lebih, ya. Karena memang bahwa kita berharap tahun baru lebih baik, ya. Itu kan seringkali kita beranggapan yang lebih baik itu dari segala hal. Ya, kalau memang itu masih masa-masa pertumbuhan sampai dengan masa-masa kematangan, ya memang doa itu banyak terkabulnya. Tapi kalau sudah tua, sudah pensiun, kok doanya mudah-mudahan lebih baik dalam segala hal, ya mustahil, ya. Tidak mungkin. Ya, dari segi fisik bisa tidak lebih baik? Tidak mungkin. Ya. Semakin tua itu ya semakin apa? Berkurang. Semakin rapuh, ya. Dalam bahasa Al-Quran
akan dikembalikan kepada asal mulanya ya. Semula ora iso adus dhewe diadusi orang tuanya. Kalau sudah tua sekali akhirnya nggak bisa mandi. Nanti diadusi anaknya gantian ya. Waktu kecil nggak bisa makan sendiri ya. Akhirnya kalau sudah tua betul-betul disuapi. Waktu kecil tidak bisa jalan sendiri, kalau sudah tua jalannya dituntun ya. Bahkan pada saatnya sampai kemudian harus dibopong ya. Jadi Masya Allah itu memang udah begitu sunatullah. Lah kalau begitu kok kita doanya, ya Allah aku mohon tahun baru semoga tambah baik semuanya, termasuk fisiknya ya. Sudah hampir mustahil itu ya. Dari segi ilmu pun juga tidak mungkin ya. Kok semakin tua kok tambah pintar itu tidak ada ya. Pasti menurun karena apa? Yang sudah diketahui lupa hilang ya. Orang tua itu Masya Allah baru baca apa sudah nanti hilang lagi ya. Luar biasa ya. Jadi itu dari segi ilmu. Dari segi harta ya pasti berkurang waktu sudah pensiun tadi itu ya. Dari segi sosial dulu temannya pirang-pirang ya toh. Di sekolah punya, di mahasiswa punya, pekerjaan punya. Bareng semakin tua merateli gitu ya. Ya wis ana sing lali, nek sing jelas udah mati Bu, jelas ya. Sing jelas udah mati ya tadi. Iya. Kalau rupane wis lali, terus sapa ya kuwi ya. Reone wis tuwa ya to. Wah wis malah barake bingung tok ya to. Sapa ya kowe ya sapa. Jadi sekali lagi nuwun sewu ya Bapak dan Ibu-ibu. Kalau kita mohon ya Allah semoga tahun baru menjadi lebih baik, itu jangan dibayangkan dalam semua hal itu ya. Itu memang berat ya, dan secara sunatullah itu tidak mungkin ya. Ya ada orang yang semakin tua semakin kaya ada, tapi itu kan pengecualian ya, kecil lah ya. Mungkin karena punya perusahaannya terus bertambah bisa jadi, tapi pada umumnya tidak seperti itulah pada umumnya ya, pada umumnya tidak seperti itu ya. Nah yang semakin baik itu yang pasti itu justru malah dimensi keberagamaan ya. Kalau dimensi keberagamaan seseorang itu justru malahan memang semakin tua itu semakin baik, kesadaran beragama itu semakin baik ya. Dan itu dimulai pada usia 40 itu biasanya. 40 itu titik balik. Jadi kalau orang sudah 40 menjadi apa itu biasanya kemudian itu sudah biasanya seterusnya begitu ya. Jadi usia kematangan itu ya. Jadi kalau masih remaja itu kan biasanya masih mencari-cari identitas diri ya. Tapi kalau usia 40 itu biasanya sudah mapan. Tapi ya itu lagi-lagi ya pasti ada pengecualian ya. Jadi ada usia yang 40 tambah ya nah yono. Jadi namanya orang ya ada saja. Tapi ada anak remaja yang mestinya itu masih gunjang-ganjing tapi sudah menop juga ada ya. Jadi malah ada sing wis tua banget malah tambah enah yo ada juga. Jadi wong yang tapi ini kita berbicara pada umumnya orang. Dan itu sudah merupakan hasil penelitian itu. Ada penelitian bahwa orang yang berusia 50 dari sisi keberagamaan lebih baik ketimbang orang yang berusia 40-an. Orang yang berusia 60-an itu biasanya lebih baik ketimbang orang yang berusia 50-an. Orang yang 70-an itu biasanya dari segi keagamaan lebih baik dari yang usia 60-an ya. Karena tadi itu ya logikanya wajar ya. Itu maklum karena apa? Semakin tua semakin mendekati kematian ya. Jadi bau tanahnya itu semakin
semakin menyengat gitu ya, begitu ya. Jadi sehingga wajar kalau orang itu kemudian menjadi semakin baik dan semakin taat dalam beragama. Wadine kok luwih tuwa tambah ya nah itu berarti ya salah kedaden, salah kedaden. Ya, ya ada enggak yang seperti ya ada saja yang namanya orang itu ya pasti ada ya. Tapi sekali lagi kita kalau berbicara secara umum seperti tadi itu ya. Nah oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan ya semakin kita tua itu apa namanya keberagaman kita semakin meningkat ya, semakin meningkat. Itu saya kira yang paling penting dari sisi pesan Muharram gitu ya. Jadi tahun baru Hijriah itu ya mudah-mudahan ada semangat kita untuk memperbaiki diri. Ya. Lalu satu lagi poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan Muharram itu, saya kira ibu-ibu sudah tahu semua dan sudah mengamalkan ya bahwa yang namanya bulan Muharram itu merupakan bulan santunan anak yatim. Ya. Jadi di mana-mana orang-orang berusaha untuk menunjukkan kepedulian terhadap anak yatim. Nah kepedulian itu biasanya diwujudkan dalam bentuk ngelus-ngelus kepalanya itu ya. Tapi ya jangan ngelus-ngelus toh itu. Nak wong sak RW teko ning nggon panti asuhan ngelus-ngelus kepalane tok malah tambah pusing kepalanya anaknya. Jadi ya itu pesannya supaya lebih sayang ya dan lebih menunjukkan kepeduliannya ya tentu saja saya kira semua tahu bahwa anak yatim itu ya perlu dibantu ya keberlangsungan hidupnya supaya anak-anak yatim yang semula tidak punya masa depan itu kemudian punya masa depan ya. Jadi kalau kita warga RW 03 ya di bawah Yayasan Masjid At-Taqwa itu kemudian membuat atau membangun panti asuhan lalu kemudian menerima anak yatim untuk diasuh di panti asuhan Kafalatul Yatama ya itu sepenuhnya disadari oleh kesadaran akan pentingnya menyantuni anak yatim itu ya, dan saya kira kita semua sudah tahu ya pahala menyantuni anak yatim itu luar biasa ya. Sampai-sampai Nabi itu pernah bersabda, ana wakafilul yatim hakada, sambil menunjukkan kedua jarinya itu, yang menunjukkan sangat dekat dan juga ya 11-12 begitu. Masya Allah sekali. Padahal Nabi itu sangat mulia, ya sangat mulia, sangat terhormat ya. Dalam banyak syair digambarkan bahwa Nabi itu memang manusia tapi tidak seperti manusia ya ibaratnya itu seperti batu biasa dibandingkan dengan batu yakut itu ya jadi luar biasa tapi Nabi sekali lagi menyebutkan beliau dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini dengan menunjukkan isyarat dua jari ini kan menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Kita bersyukur ya alhamdulillah warga RW 03 ini yang kita termasuk di dalamnya ini sudah punya panti asuhan ya. Dan alhamdulillah pengajian kita ini setiap tahun juga menunjukkan kepedulian dengan masih berlanjut itu ya masih Pak Hamzah ya masih seberapapun itu mudah-mudahan oleh Allah dicatat sebagai amal baik kita di dalam menunjukkan kepedulian terhadap anak yatim ini. Ya. Nah, lebih-lebih di bulan Muharram. Ya. Kalau saya katakan lebih-lebih itu ya, meskipun toh pada setiap hari-hari itu kita tetap peduli dengan anak yatim, untuk khusus bulan Muharram itu kepeduliannya ditambah, ya begitu. Jangan kok dibalik ya. Bulan Muharram adalah bulan santunan anak yatim. Berarti nak nyantuni anak yatim ya di bulan Muharram saja ya. Jangan begitu ya. Terus kalau begitu nanti di bulan yang 9 ya. 11 bulan lalu anak yatim bagaimana ya. Jadi sekali lagi harus dimaknai bahwa itu
lebih-lebih untuk bulan Muharram itu kepedulian kita tunjukkan dengan berlebih. Dan alhamdulillah saya mendapatkan informasi dari Bu Eli bahwa kepedulian terhadap anak yatim di bulan Muharram ini memang ya ada peningkatan yang cukup signifikan ya begitu. Bahkan kemarin ada salah seorang remaja yang masih di SMA begitu ya mengajak orang tuanya ikut bersama-sama datang ke panti asuhan makan bersama dengan anak yatim dari hasil tabungannya sendiri. Ya, jadi bukan ke orang tuanya yang bayari, bukan. Jadi tabungan anak itu sendiri yang digunakan untuk menyantuni anak yatim. Itu kan luar biasa ya. Anak SMA sudah punya kesadaran seperti itu. Jadi ini kita bersyukur ya kalau anak-anak kita itu bisa seperti itu. Dan mudah-mudahan anak-anak kita itu juga semuanya punya kepedulian yang sama dengan kita. Ya, jadi dulu pernah saya sampaikan itu dan barangkali kalau seandainya lupa saya ingatkan kembali. Ya. Jadi seharusnya insya Allah ya yang namanya panti asuhan kita itu yang jelas merupakan panti asuhan berbasis masyarakat itu ke depan tetap sustainable, jadi tetap berlangsung. Harus kita yakini seperti itu. Karena apa? Mestinya yang mensupport harusnya lebih banyak. Ya, katakanlah kalau dulu misalnya ya Pak Wahyono itu hanya Pak Wahyono sendiri dengan Bu Wahyono, ya punya anak 3, anaknya juga nanti ikut bersupport. Ya. Saya juga begitu. Saya sendiri mudah-mudahan terlibat. Ya. Lalu dulu anak saya belum bisa berbuat apa-apa. Sekarang anak-anak saya juga sudah mulai bisa. Jadi anak-anak kita jangan sampai dilupakan. Kita libatkan. Padahal kita semua punya kan ya, ya. Rata-rata punya anak 2, 3. Kalau itu semua terlibat, mestinya lebih lebih jalan dibandingkan dengan dulu harusnya itu. Ya. Nah, ini saya sudah pernah menyampaikan itu. Ini saya sampaikan ulang supaya kita tidak lupa. Ya, sudah atau belum? Ini kita menyampaikan kepada anak-anak kita. Jangan-jangan belum. Jadi selama ini baru kita. Ya, ini tolong disampaikan ke anak-anak kita itu. Ya, ingat ya di warga kita itu tempat kalian tumbuh ya itu punya panti asuhan ya. Itu tanggung jawab kita semuanya. Insya Allah kalau begitu, saya kok punya optimisme ke depan mestinya harusnya lebih berjalan lagi. Ya, lebih berjalan lagi. Dimanapun anak kita, mudah-mudahan itu bisa kita beri pengertian seperti itu dan mudah-mudahan anak itu biasanya ngikuti orang tua. Ya. Anak itu biasanya ngikuti orang tua. Ya. Jadi saya sudah punya pengalaman, ya. Punya anak 3 itu sudah punya pengalaman, sehingga boleh dikatakan anak itu akan bagaimana itu ya ikut kita. Ya. Oleh karena itu sekali lagi ya bagaimanalah baik-baiknya kita itu di dalam mendidik anak-anak kita ya, tidak hanya mendidik dalam kaitannya dengan pemberian ilmu di sekolah-sekolah formal, tapi pendidikan untuk hidup bermasyarakat. Pendidikan untuk hidup di dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan keagamaan itu harusnya betul-betul kita contohkan, betul-betul kita libatkan anak-anak kita dalam kehidupan nyata sehari-hari terkait dengan persoalan-persoalan kehidupan. Ya, jadi akan salah kita kalau kita hanya cukup merasa sudah memberikan bekal ilmu di sekolah itu tidak cukup, tidak cukup itu ya. Jadi bagaimana kita memberikan bekal untuk betul-betul hidup baik di masyarakat, hidup dalam hal keagamaan itu sangat penting untuk ditanamkan kepada anak-anak kita. Dan saya sudah berkali-kali mengatakan ya, terkait dengan pendidikan anak itu metode yang paling bagus. Ya, banyak metode ya, tapi metode yang paling bagus adalah
metode dengan memberikan keteladanan, ya. Dan Nabi sendiri kenapa kok berhasil dakwahnya itu karena teladan, ya. Dan teladan memang tidak mudah, ya. Nah, mudah-mudahan ya kita semua ini diberi tadi ya kepedulian terhadap anak yatim, sehingga kita kemudian mau memikirkan anak yatim itu tidak hanya kita, ya, tapi juga mudah-mudahan anak-anak kita juga punya kepedulian yang sama. Kalau anak-anak kita punya kepedulian yang sama, insya Allah nanti cucu-cucu kita juga sama. Ya, nanti kalau cucu-cucu kita sama, insya Allah nanti cicit-cicit kita juga sama. Ya, karena apa? Sekali lagi, anak-anak itu hanya sekedar mengikuti apa yang sudah dituntunkan oleh kedua orang tua. Ya, lagi-lagi memang ada pengecualian. Ya, lagi-lagi pengecualian selalu ada. Ada yang anaknya orang yang sangat baik, tapi anaknya kemudian jadi yaknah, ya ada. Ya, sebaliknya ada orang yang yaknah, tapi anaknya malah nah, yo ada juga. Ya, tapi itu kan pengecualian. Ya. Tapi pada umumnya yang paling banyak ya yang normal tadi itu. Ya, yang nah, yang yaknah ya gitu saya kira ya. Baik ya, saya kira cukup ya apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini sehubungan dengan datangnya bulan Muharram tahun 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tahun Masehi 2024 ini ya. Sekali lagi semoga kita tetap diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, ya, berupa istiqomah di dalam beramal saleh, ya, sehingga kapanpun kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Nah, secara khusus untuk bulan Muharram itu tadi itu ya, kita punya amalan yang cukup spesifik, yakni memberikan kepedulian kepada anak-anak yatim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang digolongkan oleh Nabi Muhammad sebagai kafilul yatim, ya, penanggung jawab anak-anak yatim, ya, dan mudah-mudahan nanti kita betul-betul bersama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, ya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.